Kita coba lensa wide. Coba ini kali ya. Coba tes. Kalau di sini pas apa enggak? 1, 2. Coba kita kasih lampu ya. Jadi ini konten pertama yang gue pikir tuh gue pakai gue apa saya aja, aku pikir aku mau bikin konten tapi lebih kayak ke diary aja sih, kayak setelah sekian lama ini ada keinginan tapi baru bisa sekarang gitu. Kemarin tuh mau bikin vlog itu malas karena alatnya nggak asik karena gini, kalau pakai kamera yang aku punya kamera yang kayak DSLR itu ya, nah itu kurang praktis aja gitu, harus taruh di tripod, harus taruh di ganti lensa, kemudian harus milih komposisi dan segala macam, itu agak ribet sih. Karena menurutku tuh yang namanya bikin konten vlog terutama itu harus semudah mungkin sih, semudah mungkin. Kalau pakai kamera DSLR nggak worth it, capek. Terus kalau pakai HP, HP itu HP ku tuh nih kamera depannya bapuk banget gitu. Nah ini pakai kamera belakang. Nah kalau pakai kamera belakang kamu nggak bisa melihat komposisinya. Nah ini nih barangnya yang mau gue beli nih. Jadi kemarin belum pengen ngevlog karena belum tahu kamera yang cocok, dan sekarang dengan kamera ini bisa cocok. Jadi kalau masalah kamera, ini jadi aku sekarang tuh lagi bikin warung ceritanya, cuman belum jadi. Ini habis bongkar barang-barangnya, warungnya belum jadi. Nanti besok ketika kameranya datang sekalian ku share kameranya sama warung yang aku bikin, warung abal-abal. Nah ini mau tak tunjukin kameranya dulu ya. Kamera kenapa aku bilang enggak apa sih namanya, enggak cocok buat vlog, karena memang nggak cocok. Nih orang bilang ini kamera cocok buat ngevlog ya, ZVE1 gitu, ZVE10, tapi ini sebenarnya nggak cocok buat ngevlog. Karena kenapa? Berat kan, harus gonta-ganti lensa, padahal ini udah paling kecil ya ukurannya. Ya ada rignya sih, bisa dilepas, cuman tetap aja gitu, walaupun layarnya juga bisa dibalik, tetap aja menurutku ini nggak visible ya untuk bikin vlog gitu. Udah ada lensanya juga, lensa Tamron. Ada ini tak pakai kerja sih sebenarnya, lensa 16 Sigma. Oke, terus sama ada lensanya ada 3 lensa Sigma ini, sama lensa 56 Sigma. Ini f-nya 1.4, sama yang nempel ini lensa 30 nya, lensa 30 Sigma. Mana sih tulisannya? Nah ini nih di sini ya, lensa 30 1.4. Kalau kalian mau barang ini bilang ya, tak jual ini barang. Jadi tadi aku udah merecord, ternyata yang record cuma
suara gambarnya nggak kerekod anjir ya Allah. Ini harus ngulangin omongan yang tadi ya. Apa tadi coba lupa coba. Soalnya kan nggak di nggak di skripin gitu, nggak dibikinin skrip, jadinya harus ngulangin ini, harus bangun mood lagi. Sama kenapa gue pengen sekarang itu udah reliable itu alatnya, terutama yang setelah Go Ultra ini ya. Dia ada fitur magnetnya gitu, itu yang bikin mudah gitu untuk bisa ditempelkan kemana-mana, monitoring juga gampang, dan dia kalau buat aku ya sampai tuh yang Go Ultra ini cocok gitu. Sebenarnya keinginan ngevlog tuh udah dari lama, cuman alatnya yang mengembangkan. Nah ini aja tadi kamera pindah dari kamera belakang ke kamera depan itu ternyata nggak ngerekodnya. Aku tadi ngomong udah ada mungkin 10 menit ya ngomong, ternyata nggak kerekod gambarnya, tapi audio masuk. Kalau pakai ZV itu enak, bagus juga, tapi menghilangkan fungsi, dia udah nggak proper gitu untuk kalau jadiin untuk ngevlog, berat gitu. Itu tuh kameranya bagus tapi itu tak pakai buat kerjaan. Nah, jadi nanti aku share ya kerjaan aku bikin video, desain juga kadang, syuting gitu ya. Nah nanti aku share kerjaan yang pernah aku bikin. Ya kameranya memang nggak mahal ya, bukan Alexa, bukan C3 atau apa gitu, tapi yang kayak gitu aja itu cukup lah untuk proper gitu, untuk bisa deliver pekerjaan kayak dokumentasi, event, bikin highlights gitu, atau mau testimoni, itu udah oke. Ya tergantung kitanya yang pakai, gimana cara nyetingnya, gimana caranya, itu tergantung orangnya sih yang pakai. Jadi dengan kamera yang kayak gitu aja juga bisa delivernya oke gitu, yang bagus outputnya. Cuman yang gitu ya, kamera nggak cocok buat vlog kalau kurasa, walaupun ada yang bilang cocok gitu. Murah berat itu barang. Nanti mungkin konten selanjutnya kita bikin ini ya, review Instago Ultra. Buat apa sih ini bikin vlog? Sebenarnya cuma kayak pengen aja semacam kayak diary gitu ya, terus ya pengen nge-share apa yang ada di dalam pikiran. Ini di umur yang sudah tidak muda, yang umurku sekarang udah masuk ke 38 menuju 39 ya, sudah tidak muda. Anjir. Masih single juga, dahsyat kan ya. Ya udahlah, pikir bikin vlog ini bisa nge-refresh itu, minimal buat aku sendiri yang nonton itu bisa jadi ya masukan tiap hari, jadi pertimbangan aku yang nonton diri sendiri itu kayak ada muncul giroh, ada muncul semangat untuk ada progres tiap hari. Besok ngapain ya, besok ini apa, itu kayak ada muncul semangat untuk bikin sesuatu dan bisa berbagi sesuatu. Mungkin kalau dibandingin sama orang-orang yang lebih pro, lebih pengalaman segala macam, ya aku share ini mungkin gak ada apa-apanya gitu. Tapi buat mereka yang belum pernah gitu, yang belum pernah tahu, mungkin bisa ngambil sedikit manfaat dari situ. Itu sih. Aku juga sekarang lagi buka warung ya. Ini pada berantakan semua di sini. Nanti aku share juga bagaimana progresnya warung yang aku bangun. Ala kadarnya belum pernah buka ya, jadi betul-betul buta meraba-raba ini harus mulai di mana. Itu nanti aku share juga. Terus apa lagi? Ya mungkin itulah ya. Cukup kayaknya untuk video yang pertama ini. Sebenarnya aku udah sering bikin video pengen ngevlog, tapi aku rasa ini official aja sih, video pertama
aku gunakan YouTubeku untuk vlog. Like, subscribe, comment, follow, biar akhirnya works semua kayak gitu ya. Like ya guys, like, follow, subscribe, siapa tahu ada faedah. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya.